Bagaimana ustazah memberikan nasihat kepada anak kita yang suka melawan dan membantah? Baik, sahabat kurma yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Nah, di dalam ayat ini itu dikatakan bahwa anak-anak itu adalah ujian. Jadi kalau kita bicara tentang mendidik anak, orang tua memang harus banyak bersabar karena anak-anak itu adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Bunda yang dirahmati Allah, kesulitan di dalam menasehati atau kesulitan nasihat yang diterima oleh anak itu terkadang bukan karena anak itu tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tapi seringkali itu diakibatkan karena orang tua yang memang tidak memiliki perhatian yang cukup kepada anak sebelumnya. Padahal ketika orang tua itu hadir di dalam dunia anak itu tidak akan pernah merasa kehilangan. Itu juga yang kemudian dimaksudkan di dalam Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai ke ayat 19. Ada 4 pendidikan dini yang harus ditanamkan kepada anak sejak awal, sehingga anak itu akan mudah mendekat kepada Allah, akan mudah dekat dengan orang tua, dan akan mudah bergaul dengan baik di lingkungannya. Yang pertama yaitu ada di Quran surat Luqman ayat ke-13, yang mana pada Quran surat itu mengajarkan tentang tauhid kepada anak, tentang akidah yang sudah kita jelaskan sebelumnya di dalam materi. Kemudian yang kedua di ayat ke-14 sampai ke ayat ke-15 itu mengajarkan kepada anak bagaimana mendekatkan anak dengan kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu di ayat ke-16 dan ayat 17 itu mengajarkan tentang kejujuran dan pendidikan sholat yang ditanamkan sejak dini. Lalu yang keempat yaitu tentang akhlak agar anak-anak kita dekat dengan lingkungannya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tentu ini menjadi renungan ya bagi kita selaku orang tua. Sesibuk apa sih kita sampainya kita tidak hadir di dunia mereka? Ini yang kemudian barangkali membuat anak-anak kita itu mencari perhatian lebih kepada orang tuanya. Jadi bukan karena anak itu nakal, bukan karena anak itu membangkang, bukan karena anak itu membantah dan lain sebagainya, tapi mungkin karena orang tuanya lah yang kemudian tidak hadir di dalam kehidupan dunianya. Mestinya kita menikmati di dalam setiap proses mendidik anak-anak kita, karena kalau mereka sudah dewasa gitu ya, kita tidak bisa lagi menikmati proses yang seperti ini, dan kita pasti akan merindukan masa-masa yang seperti ini. Jadi sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi penyebab anak-anak itu membantah? Apa yang menjadi penyebab anak-anak itu sulit mendengarkan nasihat orang tua? Lalu kemudian yang kedua, kita selaku orang tua mendekatlah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, tidak Engkau titipkan anak ini kepada ibunda yang lain kecuali kepada hamba, ya Allah, berikanlah kekuatan untuk membimbing mereka. Hamba yakin Engkau tidak pernah memberikan ujian kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Sentuh hati anak-anak hamba, ya Allah, agar mereka mau menerima nasihat. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kesanggupan di dalam mendidik anak-anak kita. Lalu yang berikutnya, jangan pernah putus asa untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Sampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau tidak bisa pakai bahasa akal, maka gunakan bahasa hati. Sentuh hatinya. Setidaknya jadikan ia teman di dalam kehidupannya. Insya Allah dengan kalimat yang menyentuh, lama-lama anak-anak kita itu akan tersadar. Semoga Allah memberikan kita kekuatan di dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin.